Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya perkenalkan saya Dina Akmarina dengan NIM 10322063 dari kelas Islam dan HAMB. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hak asasi manusia, yaitu tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia, landasan HAM dalam Islam dan Maqasid Syariah dan korelasinya terhadap hak asasi manusia. Sebelum itu, sedikit mengulas mengenai pengertian hak asasi manusia, yaitu sebuah hak yang melekat pada setiap individu secara universal sebagai bagian dari martabat manusia. Nah, hak tersebut meliputi hak kebebasan dalam berpendapat, terus keadilan, dan hak-hak yang berlaku tanpa adanya diskriminasi. Hak tersebut juga mencakup hak hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan dari penyiksaan. Perlindungan hak asasi manusia juga diakui dalam berbagai instrumen internasional dan konstitusi nasional. Nah, lanjut ke sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, hak asasi manusia di Indonesia ada 3 masa, yaitu pada masa Orde Lama, dan Orde Baru, serta era reformasi. Oke, yang pertama pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini itu di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, yaitu pada tahun 1945 hingga 1947. Nah, pada periode ini terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan adanya kebijakan yang dianggap atau dinilai untuk kepentingan Soekarno sendiri. Karena memang sejak muda itu Soekarno menganut pendirian bahwa kekuasaan rakyat Indonesia itu bertumpu pada kombinasi antara kekuatan ideologi nasionalisme, Islamisme, dan komunisme. Itu sedikit gambaran dari dari Orde Lama. Oke, selanjutnya ada hak asasi manusia pada Orde Baru. Itu banyak orang yang menganggap atau menilai sebagai eranya kebebasan untuk berpolitik. Dalam era Orde Baru juga banyak persepsi buruk terutama dalam hal kebebasan dalam berpendapat. Nah, dari setiap individual maupun para tokoh politik juga muncul pada era itu. Pandangan yang muncul ini beragam, mulai dari adanya diskriminatif, terus gagasan yang muncul juga dianggap bertolak belakang, lalu adanya gerakan-gerakan yang dianggap itu bertentangan dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Pada rezim Orde Baru ini juga hukum dijadikan sebagai alat kontrol untuk mempertahankan kekuasaan dan kebijakan. Nah, dari hal tersebut juga dari masyarakat sendiri akhirnya bersifat skeptis karena memang keadilan itu sangat sulit ditemukan. Kondisi ini juga menjadi bertolak belakang dengan cita-cita negara hukum, yaitu cita keadilan, cita ketertiban, dan cita kepastian. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada hak asasi manusia pada era reformasi. Nah, pada era reformasi ini itu sudah mulai membaik, sudah mulai adanya hak asasi manusia yang diberikan kepada setiap individu. Nah, pada tahun 1998 itu ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru. Nah, yang telah berkuasa itu sekitar 32 tahun dan telah membuka koridor bagi penegak hukum dan hak asasi manusia. Nah, penegakan hak asasi manusia adalah salah satu agenda utama di era reformasi ini. Nah, gerakan masyarakat sipil juga mengusung pentingnya penegakan hak asasi manusia berdampingan dengan proses demokratisasi telah mewujudkan dalam bentuk berbagai produk hukum dan konsep kebijakan pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Cita-cita yang diinginkan adalah penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu. Tadi pada masa era Orde Lama dan Orde Baru, serta mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hak asasi manusia
serta memenuhi dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Seperti itu. Itu sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya ada landasan hak asasi manusia dalam Islam. Jadi landasan hak asasi manusia dalam Islam itu ada dua, yaitu landasan HAM dalam Al-Quran dan landasan HAM dalam hadis atau sunnah Nabi. Oke. Yang pertama, landasan hak asasi manusia dalam Al-Quran. Hak asasi manusia menurut Islam itu hak yang bersifat kodrati, hak yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala secara mubram atau sesuatu yang tidak dapat berubah. Nah, hak yang dimiliki oleh makhluk selain Allah itu makhluk selain manusia itu tidak ada, karena hakikatnya keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya, makhluk yang mulia dan bermartabat. Hak asasi ini juga dibawa oleh manusia sejak lahir untuk kehidupannya nanti, setelah nanti untuk kehidupannya nanti, seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia dalam Al-Quran. Nah, yang pertama ada hak hidup. Nah, sejatinya hidup itu adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, karena maka dari itu seseorang tidak berkuasa sama sekali untuk melenyapkan tanpa kehendak Allah. Seperti itu. Nah, yang kedua, hak kemerdekaan. Perlu kita ketahui bahwa memang Islam itu melarang adanya perbudakan. Karena maka dari itu kemerdekaan itu memiliki sebuah kemuliaan, dan tidak akan mungkin kemuliaan itu diperoleh tanpa adanya kemerdekaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tentang hak kehormatan diri. Hak kehormatan diri yang pertama yaitu secara kodrati itu manusia pasti mempunyai suatu kehormatan dan dapat dikatakan sebagai anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah hak berilmu, yaitu setiap manusia itu bahwasanya manusia itu memiliki akal pikiran dan potensi untuk berilmu. Maka dari itu ilmu adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah untuk manusia agar memiliki potensi untuk meraih dan mengembangkan atas seizin Allah. Seperti itu. Dan selanjutnya ada hak memiliki. Hak memiliki di sini dapat memiliki kehidupan yang layak, terus kemerdekaan, hak untuk berilmu, dan yang tadi hak untuk kehormatan diri, seperti itu. Selanjutnya ada landasan hak asasi manusia dalam sunnah Nabi atau hadis. Nah, dalam perspektif hadis itu hak asasi manusia itu adalah suatu kepemilikan dasar. Kepemilikan dasar itu yang berhak, yang mana mesti ditunaikan oleh pihak yang bersangkutan atau yang berkewajiban. Nah, itu dapat berupa hak material maupun non-material. Seperti itu. Nah, selanjutnya pernah ada sabda Rasulullah, contohnya yaitu hak muslim kepada Allah, terus hak muslim kepada sesama muslim, terus hak untuk hidup, seperti itu. Selanjutnya ada yang materi terakhir yaitu Al-Maqasid Al-Syariah. Nah, Al-Maqasid Al-Syariah ini mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariah atau hukum syariat dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, prinsip yang dipakai atau yang dikedepankan dalam Maqasid Al-Syariah ini adalah mengambil jalan tengah atau tidak berlebihan dalam pengaplikasiannya, jadi tidak ekstrim kanan maupun ekstrim ke kiri, seperti itu. Nah, keberadaan Maqasid Al-Syariah juga sebagai sebuah teori hukum berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid yang seperti kita ketahui atau yang namanya ijma para ulama, seperti itu. Nah, adapun 5 prinsip Maqasid Al-Syariah itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu hifz al-din.
yaitu perlindungan agama atau terjaganya hak beragama, terjaganya kemurnian agama, hak berideologi, dan hak kebebasan dari penghambaan terhadap materi. Nah, yang kedua itu hifz al-nafs, yaitu perlindungan jiwa, terjaganya hak hidup, terjaganya perlindungan dan dari penganiayaan. Yang ketiga ada hifz al-aql, yaitu perlindungan akal. Nah, terjaganya hak pendidikan, hak berpikir, dan hak berpendapat itu termasuk dalam perlindungan akal. Nah, yang keempat ada hifz al-nas, yaitu perlindungan keturunan, yaitu terjaga hak reproduksi, hak keluarga, hak kaum ibu, hak istimewa anak, hak sipil, organisasi, berkumpul, sosial, waris, dan wasiat. Itu termasuk dalam perlindungan keturunan. Nah, yang kelima yaitu hifz al-mal, yaitu perlindungan harta. Nah, apa? Yaitu mengenai ekonomi, milik, lalu hak pekerja, dan hak kaum buruh. HAM dalam kerangka Makosid juga sangat berkaitan dengan hak asasi manusia, karena Makosid sendiri itu berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Ketika manusia berhadapan dengan suatu masalah yang mendesak dalam keadaan terpaksa dan sangat dalam keadaan sulit, maka Makosid itu memberikan alternatif untuk keluar dari kesulitan tersebut, sehingga prinsip-prinsipnya itu mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menghambatnya. Lalu selanjutnya ada konsep hak asasi manusia. Sebagai substansi Maqasid al-Syariah itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu mengenai hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu suatu hak yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya serta menegakkan syiarnya. Nah, yang kedua yaitu hak manusia yang dimaksudkan untuk menjaga suatu kemaslahatan pribadi, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus untuk dan setiap individu. Yang ketiga, itu mengenai hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia, yaitu suatu hak yang terdapat perpaduan di dalamnya antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia itu sendiri. Akan tetapi, masing-masing juga memiliki prioritas sesuai dengan kondisi di mana hak itu dituntut dan dalam eksistensinya. Nah, yang terakhir ada Maqasid al-Syariah. Nah, Maqasid al-Syariah itu ada beberapa. Saya sebutkan, yang pertama mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah syar'i, tasri, baik yang umum maupun khusus. Dan yang kedua itu menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan setiap zaman. Nah, yang ketiga itu membantu ulama dalam mujtahid dalam bingkai tujuan syariah Islam. Oke, jadi cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.